Jadi waktu itu kalau diomongin biasanya mereka datang. Itu bener. Karena misal kamu ada di tempatnya mereka, ketika kamu ngomongin mereka, mereka tuh malah seneng. Dan akhirnya mereka nyamperin. Kembali ke tuyul gondrong. Aku mau kabur. Itu lagu nikahan. Oh iya. Lingsir wangi. Kayak berani aja kamu tuh. Jadi dulu ada cerita-cerita rakyat. Bukan cerita rakyat sih. Aku ngalamin masa-masa itu. Tepatnya di desa aku dulu. Aku tinggal di daerah di Lampung Selatan lah pokoknya. Mungkin beberapa tahu. Jadi ada cerita-cerita yang sangat apa ya bahasanya itu cerita rakyat lah, sebut saja cerita rakyat. Jadi setiap malam-malam tertentu di sono tuh ada pom bensin Pertamina yang udah lama banget dari zaman aku kecil. Dan aku sampai sekarang masih ada pom bensin itu. Aku sering ngisi bensin di situ. Kemudian ceritanya dulu di situ tuh sering ada pengendara motor yang setiap isi bensin pasti tengah malam. Aku nggak tahu ya, aku lupa ceritanya di malam-malam Jumat atau malam-malam apa. Ini benar, ini serius. Kemudian si pengendara motor ini tuh kalau setiap isi bensin nggak pernah ngomong, dan helmnya tuh helm full face, nggak pernah mau dibuka helmnya ketika ngomong. Terus konon katanya cerita-cerita orang-orang tua dulu yang di kampung aku itu, si pengendara motor itu sering ngelepas helmnya, tapi ketika dilepas kepalanya ndak ada. Dan itu tuh jadi cerita rakyat yang benar-benar diiyakan oleh semua orang di desa itu, orang-orang tua di situ kayak ngarang cerita. Lo nggak deh, anggap aja ini aku bohong lah ya. Jangan dianggap aku bohong, ini bener. Aku nggak tahu kebenarannya, tapi aku masih kecil waktu itu. Jaketnya goyang bang, nggak apa-apa. Jadi itu cerita-cerita yang pasti kalian juga punya cerita-cerita rakyat. Maksudnya cerita rakyatnya yang kalian alamin ya, yang ada di sekitar kalian. Itu tuh dibenarkan oleh orang-orang tua kita, aku. Terus ada juga kejadian setiap mati lampu, jadi ada sebutannya untuk yang sebut sajalah itu ini. Kalau dulu itu setiap mati lampu, kalau orang-orang tua kita dulu kan listrik tuh aku nggak tahu ya, zaman-zaman itu tuh sering mati lampu katanya. Jadi setiap mati lampu jam-jam tertentu tengah malam gitu,
sering ada, aku lupa sebutannya itu, ada sebutan buat si makhluk itu. Setiap malam tuh selalu di atas genteng itu kayak suara-suara tulang belulang jalan. Ada sebutannya tapi aku lupa. Bang alisnya goyang. Apa toh? Ini serius ini. Jadi di genteng-genteng itu sering bunyi kayak tulang jalan. Tahu kan suara tulang-tulang gitu? Bukan kuyang bro. Ini dia tulang belulang jalan di atas genteng kan kedengaran tuh kayak gitu. Dan itu juga dibenarkan oleh orang-orang tua dulu di kampung aku. Mungkin nggak tahu ya di sekitar kita tuh, di tempat kalian ada juga nggak kayak gitu-gitu. Ini suara kayak kita coba pakai logika. Mungkinkah itu kucing? Kayaknya enggak. Mungkinkah itu burung? Kayaknya enggak juga. Atau mungkinkah itu orang iseng lemparin batu kerikil? Terlalu gabut deh. Itu dibenarkan oleh orang-orang tua dulu. Dan aku pernah ngalamin satu hal. Kalau kalian pasti familiar dengan kata-kata Banaspati ya. Ini aku alamin. Aku udah pernah cerita ini belum ya? Aku baru inget. Aku pernah ngalamin sesuatu di depan rumah aku. Kayaknya baru tahun ini atau tahun kemarin deh. Aku pulang nongkrong sama teman-teman di rumah. Kayaknya bulan puasa tahun lalu atau kapan gitu, aku lupa ya. Pulanglah aku ke rumah. Tapi kayaknya belum terlalu malam deh, aku lupa. Jadi kan di depan rumah aku tuh persis di tanah depan sono itu kan tadinya rumah kosong. Rumah tetangga. Kemudian kosong. Dan di samping rumah itu ada jambu bol. Jambu yang udah tua banget. Nah, ada cerita lain untuk pohon jambu bol itu. Singkat, aku cerita yang tadi Banaspati. Kemudian rumah itu tuh udah diratakan lah, dihancurin. Pohon jambu bol itu ditebang. Dan di situ tuh jadi dijadiin ladang buat nenek aku, ibunya bunda aku buat berkebun gitu. Jadi ada tanaman-tanaman nenek aku lah di situ. Singkat cerita, malam-malam kan jadi di kebun itu tuh dikelambuin, tahu selambu nggak? Dikasih jaring-jaring karena kan sering ada hewan-hewan yang makanin tanaman kan. Dikasihlah jaring-jaring buat nutupin area perkebunan nenek aku itu. Kelambu tahu ya, kayak semacam jaring lah. Malam-malam tiba-tiba ada api yang ngebakar jaring itu. Yang nemuin bukan aku lagi ke dalam, aku sama temen aku namanya Agi. Do, itu ada api gitu. Dan api itu ngebakar jaring itu. Mari kita pakai logika. Apakah di situ ada yang bakar sampah? Aku udah pastiin nggak ada. Terus ada yang buang puntung rokok? Aku yakin nggak mungkin sih kayak gitu. Karena itu jalan sepi, rumahku tuh kan sepi ya, paling orang lewat 1-2 lah, pakai motor gitu. Ini bener ini, aku nggak bohong ini. Ya percaya nggak percaya, aku juga nggak tahu ya soal Banaspati itu gimananya. Tapi tiba-tiba api itu ngebakar jaring-jaring itu, dan panik kan, kaget karena cepet banget ngejalarnya, langsung aku sama teman aku nyiram. Kayak kok bisa gitu. Dan untung ketahuan loh. Soalnya seberangan sama rumah aku. Tuh kan. Takut kan? Kalian yang memulai. Aku sudah kasih kalian disclaimer tadi kalau kalian akan ketakutan. Aku tadi keluar live. Ini.
Siapa yang minta tadi horor? Itu bener loh, aku nggak bohong itu. Dosa kalau bohong aku. Itu aku ngalamin. Yuk, kayaknya baru tahun ini atau 2 tahun kemarin gitu. Kayaknya masih baru lah itu. Masih baru-baru kemarin. Kayaknya bulan puasa atau apa, aku lupa juga sih. Jadi begitu. Ada lagi, nggak tahu ini di tempat kalian ada juga. Ini cerita rakyat, cerita apa ya? Cerita masa kecil lah yang dibenarkan sama orang-orang tua dulu, zaman dulu di daerah aku, di kampung aku. Katanya kalau jalan malam-malam, kalau dengar suara buah jatuh atau kelapa jatuh, itu jangan dideketin. Katanya soalnya pas dideketin itu adalah kepala. Pernah denger nggak soal itu? Iya, dan katanya ada yang pernah itu. Nah, itu tadi connect ke pohon jambu bol itu. Ada yang pernah ngedeketin lagi lewat dengar suara buah jatuh, dikira jambu bol. Ternyata pas dideketin kepala. Jeng jeng jeng. Aku sih nggak ngalamin, katanya orang. Itu jambu bol tadi. Itu sering banget. Pokoknya sampai udah jadi cerita rakyat gitu. Jadi kayak kalau malam dengar suara buah jatuh atau benda jatuh jangan disamperin. Gitu. Soalnya pohon jambu bol tuh emang udah tua banget. Dan dengar-dengar ada penunggunya. Udah ya. Suruh siapa? Yang mau cerita horor kan bukan saya. Kelapa. Jambu bol gimana? Jambu bol itu jambu monyet. Tahu jambu monyet nggak? Jambu monyet. Jambu bol kalau tempat aku sebutannya. Pohon jambu monyet, jambu bol. Itu jambu bol sebutannya. Masuk lagi data horor lagi kan? Masih. Aku mau tidur aja. Oh beda ya? Ya pokoknya itulah tempat aku sebutannya jambu bol. Banyak sebenarnya. Kalau yang aku alamin, aku udah pernah ceritain semua. Teman aku mungkin lupa ya. Aku ngalamin cerita apa aja. Oh, aku baru inget. Aku nggak tahu ya udah pernah cerita ini atau belum. Jadi waktu aku SMP kayaknya, SMP atau SD lah, di rumah aku yang sekarang. Dan itu aku pernah tanyain ke ayah aku. Jadi waktu itu malam-malam lah, lagi ada saudara aku, saudara itu kayaknya aku nyebutnya Mak Wo lah, tante tapi yang udah tua gitu, Mak Wo dari Padang. Dia nginep di situ tuh udah berapa hari gitu. Dia kebetulan waktu itu kita lagi di rumah rame-rame. Ada aku, Mak Wo itu sama anaknya cewek, saudara sepupu aku, saudara lah. Kayaknya ada bunda juga kalau aku nggak salah ya. Ngobrol-ngobrol kita malam-malam terus mati lampu. Jadi dulu rumah aku itu belakangnya ada sumurnya guys. Aku lupa itu udah dibangun atau belum sumur itu. Sumur. Jadi ruang tamu aku yang di sebelah belakang itu dulunya sumur. Aku lupa ini kejadian ini waktu itu masih sumur atau enggak, aku lupa. Kayaknya itu masih sumur deh. Mati lampu, ya kan? Terus pas mati lampu kita ngobrol-ngobrol. Jadi ada lilin lah di dekat kita di sono di dapur. Aku ngobrol di ruang tamu depan sama saudara-saudara.
posisi aku ngadep ke dapur. Jadi dapur itu ada pertigaan gitu. Ini gimana ya, dapur lurus dari tempat aku, pandangan aku lurus ke depan. Di sana tuh dapur ngadep keluar. Bukan ngadep keluar, ada jalan pintu keluar, dan di luar itu sumur di belakang. Pasti sumurnya ada aku. Bukan, aku juga belum tahu itu sampai sekarang itu kamu atau bukan. Waktu itu aku ngelihat bayangan tinggi seplafon lah. Dia lewat jalan. Aku notice, aku langsung ngomong. Kayaknya ke bunda deh waktu itu. Bun, itu apa yang lewat? Kayaknya ngeliatnya bareng-bareng kalau nggak salah. Ngeliatnya bareng-bareng atau aku yang ngeliat, aku lupa. Terus, udah singkat cerita aku tanya ke ayah aku. Ayah kayaknya lagi nggak ada di rumah, entah lagi di toko atau lagi mana gitu, aku lupa. Aku tanya, ya, lu ngeliat ini tinggi hitam? Iya, tinggi hitam. Benar, tinggi hitam kayak bayangan besar lah pokoknya. Oh, itu mah yang jaga rumah, penunggu di rumah. Baik itu, kata ayah gitu. So iya banget nih bapak-bapak gitu. Tunggu kiris. Iya, tunggu kiris. Benar itu, aku ngalamin, sumpah gak bohong aku. Tunggu kiris. Hitam tunggu kiris. Dan itu sebenarnya aku punya satu cerita yang serem banget yang dialamin bunda aku. Cuman aku gak bisa cerita sih, karena takutnya itu lebih privasi lah. Itu serem banget sumpah. Ya gitulah, nanti aja kalau ada cerita lain. Udah ya Allah. Udah nih. Udah puas. Nyanyi nggak ada gitar. Pernah ketemu hantu Happy Birthday nggak bang? Nggak pernah lagi. Aku kemarin nonton film horor Rumah Dinas Bapak di kamar sendirian. Biasa aja, nggak takut. Tapi nontonnya siang-siang, terus pintunya aku buka. Nggak bisa. Begitu sedikit cerita-cerita lucunya. Udah ya, jangan nagih-nagih Zaror lagi ya. Soalnya aku nggak tega ngeliat orang-orang ketakutan gitu. Jam 1:30, 11:30 di sini. Kenapa parfumnya dia meninggalkan ini ya? Meninggalkan glitter-glitter gitu ya? Jadi meling-meling gitu. Yang parfum ini tadi. Sering-sering ngabarin di broadcast. Ya insya Allah ya. Ya aku kalau nge-live ngabarin kok. Takut mau cuci muka. Itu yang saya maksud tadi. Aku nggak tega kali, nanti takut. Ya udahlah. Tadi soal tuyul gondrong gak usah dipikirin. Dia mungkin ada di sekitar kamu, cuman dia nggak ganggu kok. Baik dia itu aslinya. Dia cuma nungguin kamar kamu aja. Biar kamar kamu tuh. Jadi tuyul gondrong itu dia penjaga celengan guys. Penjaga tabungan. Kayak tuyul botak, dia kan tukang maling tuh. Ah itu. Tuyul gondrong tuh dia lebih baik. Bener ini, bener. Kata siapa? Ya udah, mau percaya atau enggak itu urusan kamu. Nggak apa-apa. Bang musik-musik gitu ngundang loh. Ya ngundang untuk nemenin kalian.
Jadi kalau yang tidur sendirian nggak apa-apa, malam ini ada yang nemenin, jadi nggak kesepian. Bang, lihat atas. Abang yang nemenin ya? Oh enggak dong, tuyul gondrong tadi. Oke. Karena sudah pada ketakutan, biarin. Biasanya yang suka komen-komen iyain itu nanti pas di kamar mandi tuh ada yang merhatiin. Liatin aja. Yang suka komen iyain itu nanti biasanya pas lagi pipis tuh ada mata yang liatin di pojokan. Biarin. Liatin aja, buktiin. Wis. Anissa Nurles, kamu jangan masuk, Kak Anissa. Ini lagi bahas horor, takutnya kamu gak kuat. Ini lagi cerita berat ini teh. Janganlah, nanti kamu takut soalnya. Jadi mending kamu scroll aja. Udah bang, udah nih cerita horornya udah. Iyain, masih ada yang komen iyain, biarin aja. Kamu udah ngerasa udah aman, udah pipis tadi. Samping kasur kamu. Aku saranin kibas dulu deh pakai itu, pakai sapu lidi biar pergi jinnya. Karena nantangin, kata setannya gitu, nantangin. Kita aja gue gangguin gitu. Yang komen-komen begitu tuh biasanya nanti kena dia. Biarin aja sudah, nggak apa-apa. Iyain. Ya yang bener. Oh nambah yang komen yang bener. Kamu lihat di balik pintu mojok, mungkin nggak kelihatan sama kamu, tapi dia lagi, kamu tahu posisi Spiderman gini, dia lagi nempel gitu sambil nyengir ke kamu. Aku sebenarnya IndiHome tahu. Ini diam-diam aja ya. Bukan kayang. Kamu tahu posisi yang gini kan, kayak dia di dinding gini. Set. Dia lagi nyengir gitu. Lagi batua tuh. Batua. Udah ya, makasih semuanya udah nonton aku. Oh seperti biasa kita beres-beres dulu ya. Yang mau keluar boleh, karena aku mau berberes dulu. Oke? Yang mau istirahat monggo. Aku mau beres-beres dulu. Absen. Udah buruan. Naisha Mida, Tiara Anissa Ayu, Bunga Lia Alfinoni, Naisha Syafazia, Ayu Wana Ayakania Ica Ifah Lala Adelia, Intan Nabila Putri Sabrina Zia, Siti Dini Nanda Amira Farah Aya Zahra Alisa, Niswa Vita Aisyah Yanti Alfia Meta absen, Hesti Nisa Ferrara Ramlir Puput Cika, Alia Rizna Niswa absen, Sukma Absyarifah, Saskia Ines Tiara Vira, Rima Miradita Marsanda Nir Iza Laura, Ines Gina Nafsidita Wedam Raisya Syam,
Muhyiddin absen, Siri Syafa, Ferasani, Asna Salima, Ferry, Nabila, Noventi, Nazwa, Fadia, Nur Fadila, Taritrin, Naura, Adel, Aya, Alit, Avinti, Rosa, Zira, Andira, Anissa, Hafa, Yulia, Nela, Putri absen, Risma, Vera, Aulia absen. Udah ya, ngantuk nih, bobo. Kayak orang zikir bang. Nisma, Talita, ya thank you semuanya, makasih udah nonton, sehat-sehat semuanya. Udah yang mau tidur, monggo. Ikut kemana? Ikut kemana? Yang mau tidur keluar aja nggak apa-apa. Apa nih tadi di SS? SS apaan? Apa SS tadi? Kasian banget beberes sendirian. Ya, jadi ya. Namanya juga nggak punya bini. Tapi aku kalau udah punya bini juga aku nggak akan biarin istri aku kerja sendirian, beberes sendirian maksudnya. Dadah dulu bang. Dadah.